Kalau pengakuannya pihak transduksi itu PH, pribadi atau dokumentasi resmi dari pondok itu diambil, kemudian di framing, dan model framingnya ini sangat-sangat tidak benar. Jadi ketika santri sungkem kepada kiai, tawaduknya santri kepada kiai, itu narasinya itu narasi yang bukan mendidik sama sekali. Jadi sudah bisa dikatakan kayak melecehkan, bahasanya melecehkan. Yang dilakukan santri itu seperti nyungkem dengan cara nunduk, dengan cara mencium tangan. Itu kan gampangannya hasil didikan di pesantren seperti itu. Dianjurkan tawaduk yang kecil, tawaduk kepada yang besar, yang kurang berilmu bertawaduk kepada yang berilmu, murid kepada guru, karena telah diajari banyak hal. Dari santri, kehidupan santri sampai bahasanya ngesot-ngesot untuk minum susu saja harus ngesot dulu. Ya siapa gampangannya yang nggak sakit hati? Siapa yang nggak sakit hati ketika kiainya dibegitukan? Bukan cuma santri, misalkan lah di luar saja, misalkan sekolahnya itu dijelek-jelekkan, pasti kan alumninya juga akan sakit hati. Walaupun banyak di antara kita sadar dan bisa menebak kalau bisa jadi transtuju ini cuma alat. Ada oknum di balik itu, ada dalangnya, bisa jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memenuhi permintaan beberapa netizen, bahwasanya ada yang DM meminta untuk kami untuk membahas tentang polemik atau sesuatu yang sudah viral, tayangan TV nasional tentang Pondok Pesantren Lirboyo. Kebetulan kali ini kami menghadirkan salah satu alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang ada di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah yang bersangkutan berkenan hadir di studio untuk diskusi tentang apa sebenarnya yang menjadi masalah, dan apa sebenarnya yang kalau memang ini dinilai masalah gitu, apa sebenarnya nanti yang akan dijadikan tindakan atau langkah selanjutnya oleh alumni Pondok Pesantren tersebut, biar tidak hanya sepihak gitu ya. Maka kami ingin diskusi langsung dengan Ustadz Tube, kalau saya mengenalnya. Beliau salah satu alumni Pondok Pesantren Lirboyo, dan saya rasa karena sebagai alumni, salah satu alumni yang ada di Kabupaten Bangkalan, beliau mumpuni untuk memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang beberapa hari terakhir menjadi kegelisahan, menjadi hal yang diperbincangkan oleh banyak orang, bahkan beberapa mulai PBNU, PWNU, dan RMI Kabupaten Bangkalan juga sudah mengeluarkan sikapnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk diskusi di studio kami. Mungkin sebelum kita diskusi terlalu jauh, Ustadz, izin perkenalkan dulu kepada netizen, nama, terus berapa lama mungkin mondok di Pondok Lirboyo, dan kali ini aktivitasnya apa saja. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Tuba. Saya mukim di Bangkalan, cuma aslinya dari Kediri. Rumah saya juga tidak jauh dari Pondok Lirboyo. Saya mulai mondok di Lirboyo itu setelah ada muktamar NU ke berapa yang di Lirboyo itu tahun 99. Jadi tahun 99, tahun 2000 itu saya mulai mondok di Lirboyo sampai tahun 2009. Setelah tahun 2009 saya lulus di Lirboyo dari pondok. Saya diminta untuk tetap khidmah ngabdi ke Lirboyo, cuma tempatnya tidak di Lirboyo. Jadi sama pondok diminta untuk mengabdi, bantu Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, yang mana
pendiri Lirboyo, Mbah Yai Abdul Karim atau Mbah Manap. Beliau adalah santri dari Syekhona Khalil. Jadi termasuk bentuk dari khidmahnya murid kepada guru seperti itu. Jadi sampai sekarang saya mulai 2009 sampai saat ini aktivitas saya sehari-hari ya masih tetap menjalankan amanah yang diberikan oleh Pondok Lirboyo kepada saya, yaitu untuk khidmah di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Baik, jadi beliau masih dalam kondisi berhikmah gitu ya, Tat? Cuman hikmah ke Lirboyo. Iya, hikmah ke Lirboyo, cuman tempatnya di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Okay. Baik, kita langsung saja, karena memang karena beliau tadi sudah menjelaskan 10 tahun. 10 tahun di Lirboyo. 10 tahun dan memang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari pondok. Okay. Baik, Ustadz, sebenarnya kalau saya melihat gitu di unggahan panjenengan, di status, sebenarnya ada masalah apa ini dengan tayangan yang ditayangkan oleh TV nasional sehingga dipermasalahkan nih? Seperti apa sebenarnya Ustadz? Biar apa kita ini dengar langsung gitu dari yang paham gitu. Biar tidak hanya katanya. Jadi kan di pondok itu kan juga sering ketika ada kegiatan apa, ya ada yang video, ada yang mendokumentasikan, entah itu resmi dari internal pondok ataupun pribadi. Kemudian diunggah di medsos, ini nuansa santri ketika muhroman misalkan. Itu ada minum susu langsung dikasih oleh Mbah Yai, ada sungkem anak-anak tamatan misalkan dan lain sebagainya. Itu ada yang mendokumentasikan. Nah itu video-video, potongan-potongan video, dan itu tidak kalau saya lihat itu tidak di Lirboyo tok. Jadi potongan termasuk dokumentasi yang video yang dari Pondok Lirboyo juga ada yang dari pondok lain, itu diambil oleh kalau pengakuannya pihak transduksi itu PH, bukan langsung dari stasiunnya tapi PH. Dari PH itu ngambil video orang, itu kan video entah pribadi atau dokumentasi resmi dari pondok, itu diambil kemudian di framing, dan model framingnya ini sangat-sangat tidak benar gitu. Jadi ketika santri sungkem kepada kiai, tawaduknya santri kepada kiai, itu narasinya itu narasi yang bukan mendidik sama sekali. Jadi sudah bisa dikatakan kayak melecehkan, bahasanya melecehkan. Dari santri, kehidupan santri sampai bahasanya ngesot-ngesot untuk minum susu saja, harus ngesot dulu. Kemudian ketika ada santri nyungkem ke kiai, memberikan sekedar, dan kita tahu itu tidak gampangannya memberikan sebagian rezeki kita kepada kiai dari santri ini kan sesuatu yang yang biasa, dan nominalnya nggak seberapa. Santri salamannya berapa? Mungkin ada yang 5.000, ada yang 10.000, cuma segitu. Jadi itu bentuk gampangannya bentuk kecintaan seorang murid kepada seorang kiai katakanlah. Jadi diolah di narasinya itu gampangnya itu termasuk namanya kiai bisa kaya gara-gara amplopan dari santri, kan seperti itu. Padahal dan yang walaupun narasinya itu menyebutkan pondok secara umum, tapi kan yang di video itu adalah Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo. Dan kalau kita berkunjung ke dalamnya Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, itu dalamnya biasa saja, nggak ada mewah-mewahnya. Bahkan bisa dikatakan berbagi dengan santri. Tempat istirahatnya beliau itu atasnya itu ya kamarnya anak-anak, musolanya anak-anak. Jadi beliau itu ada di lantai bawah, di atasnya itu adalah bangunan untuk domisili anak-anak. Bahkan ketika ada kunjungan santri membludak itu ya sampai ke dalam-dalamnya beliau, ya, sampai ke dalam-dalamnya beliau.
Jadi bisa dikatakan kalau dikatakan beliau itu kaya raya, ya enggak. Mbah Yanwar itu termasuk yang sederhana, kehidupannya sederhana. Jadi dari kejadian tersebut ditayangkan di TV nasional katakanlah, tadi malam itu baru rame di grup-grup Lirboyo. Alumni ya. Di grup-grup alumni Lirboyo baru rame kalau ada video seperti itu. Akhirnya langsung ya siapa gampangannya yang nggak sakit hati? Siapa yang nggak sakit hati ketika kiainya begitukan? Bukan cuma santri, misalkan orang yang sekolah di luar saja, misalkan sekolahnya itu dijelek-jelekkan, pasti kan alumninya juga akan sakit hati. Akhirnya langsung gerak cepat, satu komando dalam rangka merespon. Soalnya kalau tidak direspon, nanti khawatirnya juga masyarakat awam akan punya pemahaman, ya memang pesantren seperti itu. Pesantren kehidupannya adalah seperti itu. Jadi kiai-kiai pesantren itu kaya gara-gara dari santrinya. Kehidupan santri itu ya kayak diperbudak, kayak dieksploitasi, kayak gitu, dimanfaatkan keberadaan mereka di pesantren. Maka kita untuk menanggulangi itu ya harus direspon dengan sebisanya. Yang jauh misalkan nggak bisa ke studio, ya dengan di medsos itu disebarkan agar boikot Trans 7, kemudian alumni yang dekat langsung merapat. Malam itu juga langsung ada alumni yang merapat. Jadi alumni Jabodetabek sebagian karena malam, kondisinya malam, nyebarnya baru ketahuan malam, itu malam langsung merapat ke studio Trans 7. Tidak ada anarkisan, ya cuma pengen kejelasannya seperti apa. Dan juga dari beberapa pengurus juga langsung, walaupun via telepon, langsung nelpon dari pihak-pihak Trans 7 yang sekiranya bisa diajak komunikasi. Ya, gitu. Sampai pagi tadi beberapa perwakilan, jadi sudah lebih banyak daripada yang tadi malam, berkunjung ke studio Trans 7 Jakarta, dan seperti yang sudah tersebar di medsos, ada 5 permintaan kalau tidak salah, 5 permintaan untuk dipenuhi oleh pihak Trans 7. Di antaranya ya karena berita tersebut dipublikasikan di siaran TV nasional, maka permohonan maafnya tidak bisa hanya di medsos, harus juga disiarkan di TV nasional kayak itu. Juga ada permohonan maaf resmi, juga diminta untuk sowan langsung ke Lirboyo. Baik, kita sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tuba, tapi sebelum terlalu jauh lagi, kita tampilkan, saya sudah mencari video utuh dari kegiatan, program yang dipermasalahkan itu, tapi kami tidak menemukan video utuhnya. Kami hanya menemukan potongan-potongan yang sudah ramai gitu ya. Kita lihat saja potongan yang ada ini, seperti apa sebenarnya yang ditayangkan oleh Trans 7. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit, ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh.
ada beberapa poin sebenarnya yang saya ambil tadi dari penjelasan Ustadz Tuba. Yang pertama, santri pada saat duduk gitu ya, duduk nyungkem itu wujud takdimnya santri terhadap guru, bukan permintaannya si kiai gitu. Kamu harus begitu, kalau nggak begitu dipukul misal. Itu yang pertama, itu permintaan memang sudah kemauannya si santri untuk takdim kepada seorang gurunya untuk mengambil sikap seperti itu. Kalau budak kan dipaksa. Kalau budak dipaksa, dipukul misalnya, kamu harus berjalan ngesot misalkan begitu. Dan itu tidak Ustadz ya, bukan diminta. Enggak. Tidak, itu memang atas kesadaran diri seorang santri bahwasanya ini adalah guru saya, dia dengan sendirinya mengambil sikap seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun itu pun yang disalimkan gitu ya, yang diberikan atau yang dihadiahkan kepada gurunya, kalau penjelasan Ustadz Tuba tadi tidak seberapa. Tidak seberapa. 5.000, 10.000. Ya tentu yang dimiliki oleh santri itu gitu, sebagai bentuk juga rasa cintanya kepada seorang guru. Dan itu kalau ya saya walaupun gini-gini juga pernah mendok juga gitu. Dan juga tidak tiap hari, tidak tiap minggu, itu cuma mungkin setahun sekali juga. Ya, tidak selalu. Hanya momen-momen tertentu, mungkin ada momen atau si santri pas ada rezeki. Itu pun dalam bentuk rasa cintanya dan tidak seberapa. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan guru sama santri gitu, kayaknya nggak sebanding gitu ya, nggak sebanding. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta yang disampaikan oleh Ustadz Tuba, lagi-lagi yang disampaikan oleh Ustadz Tuba, saya tidak tahu gitu ya. Beliau menyampaikan bahwasanya Kiai sangat jauh dari hidup mewah. Bahkan tadi dijelaskan bahwasanya beliau tempat tinggalnya kumpul sama santri. Lantai bawah ditempati beliau, lantai atas itu semuanya ditempati santri. Itu katanya Ustadz Tuba, bukan katanya saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau di framing mewah atau seperti apa gitu, ya kalau seperti penjelasan Ustadz Tuba itu tidak benar berarti. Yang ditayangkan itu santri saat salim amplop gitu ya, dan jalan jongkok pada saat mau minum susu gitu ya. Itu ternyata, dan mungkin memang kata-kata yang disampaikan ya Ustaz ya, kata-kata yang disampaikan terlalu berlebihan, dan itu nggak sesuai. Iya, apalagi itu tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Tadi sempat saya mendengarkan bahwasanya pantesan Kiai kaya raya. Ya, bahkan ya mohon maaf, memang menjadi tokoh itu memang ya ujiannya besar. Sampai sarungnya guys, sarungnya tadi disorot. Ini ya, dari mulai harga 400-an hingga jutaan gitu ya. Pertanyaan saya, ya mohon maaf, kan saya host gitu. Saya kan kalau sudah melihat apa-apa itu yang muncul hanya pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa hanya itu yang disorot, kok nggak disorot pada saat pondok kurang dana, Kiai harus mengeluarkan dana pribadinya, misal bangunannya rusak, belum ada bantuan dari pemerintah, harus membangun sendiri misal. Kenapa itu tidak juga dibahas biar imbang gitu ya? Ini pertanyaan saya saja. Ya bisa, ya namanya saya aja host gitu ya, banyak tanya. Baik Ustadz, kembali ke video tadi. Ini kan dianggap menyalahi gitu ya, menyalahi. Pertanyaan saya, pada saat ambil video itu, membuat narasi, ini ada konfirmasi tidak ke pihak keluarga pondok? Tidak ada. Sama sekali? Sama sekali. Bahkan sebelumnya kan, yang video Ro'an, kerja bakti ngecor di Lirboyo, itu juga yang memberitakan juga Trans 7. Oh, sempat ada berita sebelumnya? Berita tentang ngecor? Oh, yang sempat ramai viral juga, itu juga dari Trans 7. Tapi tidak ada reaksi ya dari teman-teman karena ini? Masih gampangannya tidak nemen, tidak parah. Bukan hal yang betul-betul menyakitkan gitu ya, masih bisa dimaklumi, dan ditoleransi.
Ya, kita anggap mereka nggak paham di pondok itu kerja bakti itu bukan dipaksa juga gitu. Jadi mereka intinya kita paham pada waktu itu orang luar itu nggak ngerti lah, wajar. Jadi melihat kejadian seperti itu salah paham itu bisa kita anggap wajar. Tapi waktu itu, waktu tayangan pertama juga tidak ada konfirmasi? Ya ada juga. Berarti tayangan pertama waktu itu juga tidak ada konfirmasi, yang kedua juga tidak ada konfirmasi. Cuman tayangan yang pertama, kata Ustadz Tuba masih bisa dimaklumi. Karena memang dianggap orang yang tidak tahu gitu ya, dimaklumi. Kan namanya tidak tahu ya, tidak tahu kalau ini salah gitu ya dimaklumi. Tapi yang kedua, ini dianggap di luar batas. Soalnya sudah menyinggung kiai. Oh iya. Jadi sudah menyinggung sosok yang kita jadikan panutan gitu. Guru besarnya kita. Baik, kalau di pondok pesantren memang yang utama dan menjadi sosok utama adalah memang pengasuh gitu ya, kiai gitu. Bahkan seorang santri itu akan berkorban apapun ketika memang dibutuhkan oleh santrinya. Seperti itu biasanya yang digaung-gaungkan oleh para santri ya. Dan ternyata tayangan yang kedua ini, kata Ustadz Tuba, ini ada karena menjelekkan atau menyinggung nama baik kiai, ya tidak bisa diam gitu kan. Tidak bisa diam dan akhirnya mengambil beberapa sikap tadi yang disampaikan. Bukan, apakah itu tidak bisa dikatakan terlalu reaktif? Gimana penjelasannya? Ya, karena perlu diluruskan juga terkait, kalau yang ini kan cuma potongan, tapi kemarin juga saya sempat melihat agak panjang dikit, itu juga ada santri-santri yang khidmah itu, jadi yang tapi kayaknya bukan di Lirboyo, ambilan dari pondok lain mungkin, jadi sampai ngelap tanaman gitu, jadi daunnya dilap, kemudian nyapu, ngepel dalamnya kiainya, itu juga dinarasikan untuk gampangannya, kasarnya itu santri itu dimanfaatkan untuk diambil tenaganya membantu pekerjaan rumahnya sang kiai. Bahasa lainnya perbudakan yang sempat ramai sebelumnya juga terkait ro'an itu kan juga viralnya di medsos kan bentuk perbudakan gitu. Dan itu juga sebenarnya perlu kita luruskan. Teori-teori pendidikan yang muncul belakangan ini entah diusung oleh orang-orang barat ataupun juga digaungkan di Indonesia seperti pendidikan karakter, pendidikan merdeka, deep learning, pendidikan cinta, itu sebenarnya di pondok itu sudah konsep lama. Jadi di pondok itu santri itu tidak cuma mempelajari teks, ya cuma menghafal, tapi juga mengamalkan, juga diresapi. Jadi misalkan diajari tata krama, diajari tawadhu, itu ya benar-benar langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu santri itu tidak pulang pergi, mukim di pondok. Jadi bukan cuma diajari, tapi benar-benar dididik. Lah, didiknya ini kan bisa dikatakan 24 jam. Nah, kiai itu sehari-harinya ya ngopeni santri. Jadi kalau kita pakai logika sederhana saja, kiai yang hari-harinya full hanya untuk ngopeni santri ya. Kalau kita pakai logika, kapan beliau kerja, nyari uang? Karena hari-harinya itu dihabiskan untuk mendidik santri, untuk membimbing santri 24 jam katakanlah. Istirahatnya ya cuma untuk istirahat katakanlah. Kapan beliau kerja, kapan beliau mengerjakan ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini kan murid ya, kembali ke yang saya bahas tadi, murid santri ya, yang sudah benar-benar dididik, dia tidak hanya berteori tapi juga praktek. Kayak apa prakteknya tolong menolong, kayak apa prakteknya empati, kayak apa prakteknya sekarang ada istilah pendidikan cinta kan kayak gitu kan. Jadi antara guru dan murid itu yang ideal harus ada
keterikatan batin, bukan cuma sekedar transfer ilmu ya gitu. Nah itu di pondok sudah ada, dan yang ditampilkan itu santri-santri dalam yang kerja di rumahnya kiai itu juga bukan permintaan dari kiai. Itu murni dorongan hatinya si santri, dia pengen ngabdi, pengen khidmah, pengen bantu kiai. Yang mana kiai ini bisa dikatakan seperti yang saya katakan tadi itu, hidupnya itu untuk diabdikan kepada ilmu. Ya, nggak ngurusi kerja, nggak ngurusi melakukan ini aktivitas ini, tidak. Jadi santri sendiri itu, inisiatif santri sendiri yang terdorong ya karena memang dididik ya, bukan cuma sekedar teori, dididik untuk bisa seperti itu. Bahkan saya sendiri di Lirboyo itu sempat ngabdi juga. Pada jadi abdi dalam. Sempat waktu itu jaga warungnya kiai. Itu juga saya tidak pernah diminta kiai untuk jaga warungnya. Saya sendiri. Bahkan saya itu sampai ganti 3 kiai. Pengen ngabdi di kiai si A. Ternyata nggak ada tempat. Sudah full. Saya pindah ke kiai B. Ternyata juga sudah full. Sampai ke kiai yang satunya lagi baru ada lowongan, yaitu jaga warung itu. Itu memang pengennya saya sendiri, dan itu bisa dikatakan kan teman-teman yang lain juga seperti saya ya gitu. Jadi tidak pernah diminta. Jadi intinya banyak beberapa hal yang itu sebenarnya itu sesuatu yang positif yang dilakukan santri itu, seperti nyungkem dengan cara nunduk, dengan cara mencium tangan. Itu kan gampangannya hasil didikan di pesantren seperti itu. Dianjurkan tawaduk yang kecil, tawaduk kepada yang besar, yang kurang berilmu bertawaduk kepada yang berilmu, murid kepada guru karena telah diajari banyak hal. Kemudian yang bantu pondok ro'an juga itu, ngecor itu kan juga gampangannya memang dorongan hati si murid. Dan juga bicara masalah ro'an ya, di pondok-pondok itu yang kerja ngecor itu bukan anak-anak. Soalnya yang viral itu kan perbudakan anak, bahkan ada yang memperkerjakan anak kecil, bahasanya seperti itu. Kalau kita mau cek ya, di pondok-pondok yang ikut bantu kerja itu yang sudah dewasa, tidak ada anak-anak yang kecil-kecil di bawah umur ikut ngecor, nggak ada. Yang sudah ustadz pengurus gitu ya. Minimal sudah senior, santri senior. Kalau di Lirboyo itu yang khidmah kerja itu tamatan. Jadi sebelum mereka tamat itu mereka punya peninggalan. Oh, saya dulu pernah ngecor gedung ini. Saya dulu pernah ngecat ini. Itu suatu kebanggaan sendiri. Dan dalam banyak disampaikan aslinya itu, kalau orang awam memahami itu adalah amal jariyah. Jadi kita beramal, kemudian amal itu digunakan dimanfaatkan oleh orang banyak, itu pahalanya terus mengalir. Itu kan teori yang sering disampaikan dan orang awam saya yakin juga paham konsep itu. Nah, di pondok itu langsung dipraktekkan. Seperti itu. Tidak hanya belajar. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa yang kedua ini kok kita langsung merespon, tidak khawatir dikatakan terlalu reaktif seperti itu, karena untuk menolak anggapan orang awam. Kalau kita diem, misalkan kita biarkan itu berjalan seperti itu, nanti kita khawatir orang awam yang nggak tahu pondok akan pondok memang seperti itu. Di pondok itu memang memanfaatkan tenaganya santri, memanfaatkan ekonominya santri, kemudian gampangnya untuk lahan lah, dijadikan lahan, dimanfaatkan. Nah, takutnya seperti itu. Jadi sebagai bentuk dari menolak supaya anggapan itu tidak muncul ya, kita langsung suarakan ini salah kayak gitu. Walaupun banyak di antara kita sadar dan bisa menebak kalau
bisa jadi Trans 7 ini cuma alat. Ada oknum di balik itu, ada dalangnya, bisa jadi seperti itu. Soalnya rentetannya kan sangat jadi dari awal misalkan dari mulai yang Habib Habaib diadu dengan Kiai, kemudian dilanjutkan dengan nyerang pondok melalui berbagai macam cara, kemudian Kiai, ini kan pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Baik, Ustadz. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz. Mendiamkan itu sama dengan mengiyakan. Okay. Makanya beliau memilih untuk tidak diam, untuk menjelaskan bahwasanya narasi yang disampaikan oleh televisi tersebut tidak benar dan jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat umum dan dipahami itu benar. Okay. Pada faktanya itu salah. Makanya para alumni pondok termasuk beliaunya Ustadz Tuba merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bahwasanya ini tidak benar. Nah, beberapa tadi yang disampaikan oleh beliau bahwasanya mulai metode-metode pendidikan yang sudah digaungkan beberapa waktu terakhir itu katanya sudah biasa di pondok, sudah diterapkan sejak lama. Karena di pondok katanya tidak hanya belajar tentang ilmu, tapi belajar tentang ilmu dan kehidupan. Semua langsung praktek, tidak hanya berteori. Okay. Nah, berbicara tentang perbudakan, ini ngeri kalau sudah berbicara tentang perbudakan ini. Saya sempat mendengar tadi atau membaca di beberapa, kalau bukan santri, jangan komen gitu ya. Kalau belum tahu, jangan komen. Ya, alhamdulillah beliau tadi sudah menjelaskan dan ya, saya juga dulu, karena saya juga termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah, mau mondok gitu, nggak punya biaya, akhirnya sama Kiai, ya udah mondok saja, bentuk terima kasih saya, ya kalau di sela-sela kosong pondok, saya bersih-bersih dalamnya Kiai punya peliharaan, ya kita urusin, gitu. Itu dalam bentuk, karena saya sudah dibantu dan diterima untuk belajar di pondok, akhirnya saya ingin balas budi walaupun tidak akan terbalas gitu ya. Ya bantu-bantu di dalam, sama dengan yang diceritakan oleh Ustadz Tuba bahwasanya itu bukan kiai yang minta. Santri memang mencari. Beliau tadi mengatakan saya mencari pondok 1, ternyata full. Kayak cari lowongan pekerjaan gitu ya. Nggak ada lowongan. Karena saking ingin mengabdinya kepada kiai, cari lagi di tempat yang kedua, full lagi. Alhamdulillah, di tempat yang ketiga beliau mendapatkan tempat untuk mengabdi. Itu sebuah kebanggaan bagi santri gitu ya Tad ya. Nah, karena kalau belum pernah menjadi santri, jangan komen dulu. Dan yang terakhir ternyata ini yang menarik. Pekerjaan OAN gitu ya, kalau yang disampaikan oleh Ustadz tadi di pondok itu ternyata tidak seperti yang kita lihat, karena santri membantu semua lantas semua santri membantu. Tidak begitu katanya Ustadz. Itu sudah ada levelnya. Apa tadi kalau Ustadz mengatakan tingkat akhir, tamatan, purnasiswa. Kalau di Lirboyo itu purnasiswa. Sudah senior itu ya, sudah selesai mungkin gitu ya. Tapi ingin memiliki kenang-kenangan. Wah, ini menarik. Ingin punya kenang-kenangan yang diabadikan di pondok pesantren, di mana dia menjadi tempat belajar selama beberapa tahun. Wah, ini luar biasa. Kalau bukan di pesantren, nggak ada seperti ini gitu ya. Jadi memang santri dididik seperti itu, bagaimana takdim kepada seorang gurunya, dan kalau sudah mau lulus gitu, mau keluar, ingin punya peninggalan atau ya ingin punya amal jariah, kenang-kenangan yang ada di pondok itu yang bisa bermanfaat walaupun dia sudah tidak ada di pondok. Jadi misal ngecor pondok satu ruangan gitu ya, selama pondok itu dipakai dan digunakan kan masih dapat walaupun sudah ada di rumah kan gitu ya. Apalagi misal anaknya atau keturunannya juga masih ada di situ. Itu geng, saya jadi banyak tahu ini, walaupun saya mondok jadi tahu sekarang ini, bukan tahu dulu gitu. Luar biasa Pak Tuba ini. Jadi seperti itu. Ya untungnya berkesempatan kali ini beliau bisa menjelaskan. Mudah-mudahan penjelasan ini juga bisa membuka yang awalnya mungkin banyak yang tidak tahu tentang pondok pesantren. Ya mungkin jalan Tuhan gitu ya, jalan Tuhan untuk membuka apa sebenarnya pesantren itu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin orang tidak mau tahu apa itu pesantren, karena memang mungkin pesantren tidak semua punya biaya untuk promo ke TV nasional gitu ya, atau promo ke media sosial gitu. Tidak mumpuni. Ya akhirnya
sekarang ada jalan dengan walaupun dengan hal yang tidak seharusnya terjadi. Kita semua menyayangkan, khususnya bagi alumni-alumni pondok pesantren, menyayangkan hal seperti ini terjadi. Seharusnya boleh sih, karena media punya kebebasan. Okay. Tapi kan kebebasan bukan lantas tanpa batas. Ya minimal konfirmasi dulu dah. Kalau ngasih uang ini seperti apa Ustadz, kan begitu ya seharusnya. Kalau sarung mahal seperti ini dapat dari mana gitu? Apakah beli pribadi atau dihadiahi siapa atau seperti apa? Atau kalau kiainya naik Alphard misal, itu hanya fasilitas atau seperti apa, masa langsung dituduh kiainya kaya raya, Bu? Dan kalaupun, mohon maaf, ini pikiran pribadi saya, kalaupun seorang kiai kaya raya, saya kok berpikir itu sudah sepantasnya. Okay. Karena beliau sudah ngupenin, bahkan kalau pondok-pondok sekelas Lirboyo itu bukan hanya 1.000 tadi ya. 50.000. Wow, puluhan ribu. Masa iya yang sudah ngopenin puluhan ribu tidak layak untuk berhidup berkecukupan? Saya kok miris gitu ya. Kadang, mohon maaf, hanya menjadi anggota dewan saja gitu ya. Okay. Ya, mohon maaf, ini kan hanya pendapat pribadi saya dan saya tidak menyebut nama seseorang gitu ya. Tapi saya berpikir kalau ada kiai yang hidup mewah sudah selayaknya, karena beliau sudah banyak memberikan untuk muridnya, untuk santrinya, bahkan santrinya menjadi orang besar, menjadi pejabat, berarti beliau sudah memberikan sesuatu untuk negeri ini, dan itu banyak dan tidak terbantahkan. Jadi emosi sih. Ustadz, ini sudah kejadian. Sudah kejadian, bahkan kalau saya lihat tadi videonya sudah ada beberapa perwakilan Himasal ya. Himasal Jabotabek datang langsung ke studio Trans TV di Jakarta, mungkin dalam rangka menanyakan langsung, Tabayun, kenapa bisa begini gitu ya. Kenapa bisa begini gitu, dan akhirnya muncul beberapa baik permohonan maaf secara langsung dari pihak Trans TV, baik secara tulisan. Nah, ini video waktu perwakilan dari Himasal mengunjungi studio Trans TV. Nah, setelah ini, entah setelahnya atau memang sebelumnya sudah disediakan surat permohonan maaf itu, tidak tahu, tapi saya sudah menemukan ada pimpinannya, bapaknya ini sudah menyatakan permohonan maaf secara langsung, lisan, terekam video, bahkan ada juga surat yang tertulis yang disebarkan, permohonan maaf, bahwasanya ada keteledoran, ada kesalahan, diakui oleh yang bersangkutan. Ini apa langkah selanjutnya dari pihak Himasal, atau sudah selesai atau seperti apa? Ya, kayaknya ini kan orang banyak. Jadi Himasal ini orang banyak. Ada yang bisa langsung legowo, ketika sudah memohon maaf. Juga ada yang saya tidak menjamin kalau yang legowo itu semuanya. Jadi bisa saja ada yang kurang puas dengan hanya sekedar memohon maaf. Jadi harus soalnya begini, kalau kejadian ini akan selesai cukup dengan hanya permohon maaf selesai, nanti takutnya tidak akan memberi pelajaran yang akan diwaspadai atau efek jerah gitu ya. Efek jerah oleh pihak-pihak media yang lain. Bukan hanya untuk Trans 7 saja, dari secara umum media apapun itu. Jadi saya tidak yakin kalau semua bisa langsung legowo ya gitu. Juga ini nggak selesai di sini. Kenapa kok saya bilang nggak selesai di sini? Buntut dari viralnya video ini dan viralnya hashtag boykot Trans 7, ini kan nanti orang, saya yakin dari sekarang sudah kejadian kalau kita cek di medsos. Orang-orang yang nggak suka pondok pesantren ini memanfaatkan momen ini. Jadi saya dukung Trans 7. Trans 7 memang kenyataan pesantren seperti itu. Jadi masa mau ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Jadi kalau Trans 7 memohon maaf pas selesai, ini kan buntutnya ini nggak akan selesai. Nah, jadi sudah kadung, sudah kadung. Jadi perlu
lebih dari sekedar permohon maaf. Entah kelanjutannya seperti apa, ya saya sendiri kurang tahu karena dari pusat pun belum ada himbauan resmi. Jadi sikap apa yang harus dilakukan oleh para alumni Lirboyo ini. Tapi insya Allah kalau santri itu mayoritas masih bisa ngontrol. Jadi kan beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi nggak sama. Orang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu itu nggak sama. Jadi kalaupun ada masalah, kita juga bertindak, cuma tindakannya pun ya beda dengan orang yang nggak punya ilmu. Ya, gitu. Nah, nggak akan didatangi lalu dicor itu kantornya. Karena beliau tadi karena santri itu kan punya ilmu gitu ya, tidak akan bertindak berlebihan gitu ya tadi ya. Saya berpikir tak kirain mau didatangi langsung dicor itu kan kantornya semua langsung tutup, nggak boleh buka lagi gitu ya. Itu kan anarkis tadi ya, nggak boleh. Baik, tadi panjenengan sempat mengatakan bahwasanya ada 5 tuntutan. Apa saja ya? Lupa saya. Lupa ya. Di antaranya permohon maaf atau klarifikasinya itu harus disiarkan di siaran nasional juga. Kemudian harus ada yang datang ke Lirboyo. Oh, datang langsung, tidak mau hanya sebatas surat. Oh, harus datang itu ke Lirboyo. Itu dua ya, masih 3 lagi tapi lupa. Tapi ada anunya nanti satu. Insya Allah ada. Baik, ada 5 tuntutan yang disampaikan oleh Himasal ya. Ada himpunan alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Saya ingin tahu nih, ada tidak respon atau apa dari Kiai langsung? Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada. Yang gampangnya itu yang paling nelongso, kalau saya baca aja itu sampai nangis katakanlah. Itu yang dari keluarganya beliau, dari putri-putrinya beliau, dari keluarganya itu. Kalau dari Mbah Yayus biasa. Tapi info ini nyampe ke Kiai. Kiai tahu. Insya Allah tahu. Tapi tidak ada apa-apa. Merinding. Jadi kalau ini bicara orang yang gampangannya itu punya ilmu ya. Jadi ketika mereka itu diguncing, difitnah, itu mereka meyakini ini adalah apa? Gampangannya bukan kita yang rugi gitu, tapi mereka lah yang rugi. Jadi santai-santai saja gitu. Ya. Jadi menyikapinya itu santai-santai saja. Ya mungkin bagi setiap orang responnya berbeda. Tapi saya sempat memiliki keyakinan bahwasanya berhati-hatilah menyakiti orang yang orang itu akhirnya tidak melawan. Dan itu sudah beberapa kali ya saya alami gitu ya. Jadi berhati-hatilah, dan paling celaka sebenarnya adalah menyakiti orang yang kemudian yang kita sakiti itu diam. Itu saya paling takut dan itu paling berbahaya. Yang saya khawatirkan diamnya itu ya karena saya santri gitu ya. Mungkin bagi yang tidak percaya atau bukan santri itu it's no problem ya. Tapi karena saya santri, saya khawatir yang disakiti itu diam tapi berdoa. Kalau itu yang terjadi, siapapun yang menyakiti seseorang itu kan ya dolim akhirnya. Dan yang didolimi diamnya bukan diam-diam ansih, tapi adalah berdoa. Bahaya tuh doanya gitu. Karena orang yang terdolimi katanya doanya langsung katanya. Wah, ngeri nih. Saya merinding ini setelah tanya kepada Ustadz bahwasanya Kiai tahu informasi ini nyampe kepada Kiai, tapi Kiai tidak menyampaikan atau tidak mengeluarkan sepatah respon pun. Ini saya kalau seorang santri itu merinding gitu ya. Ya sudahlah, gimana menjadi cerita gitu ya. Baik Ustadz, panjenengan di status bahkan tadi sempat mengatakan ini bukan hal-hal yang ujuk-ujuk. Ada rentetan gitu ya. Sebelumnya ada kasus di pondok pesantren, ada musibah Al-Hozini. Goreng juga. Ya, pas setelah itu katanya beliau, saya nggak tahu,
ada adu domba antara kiai dan habaib Sebelumnya malah. sebelumnya ya. Sebelumnya. Oh, sebelum musibah di Iya. Al-Huzini. Oke. Setelah itu ada Ro'an itu ya yang Iya. diangkat juga. Dan akhirnya yang terakhir sehingga menimbulkan reaksi adalah ya yang terakhir yang kita tampilkan tadi. Dan ini juga bertepatan dengan Hari Hari Santri. Santri Nasional. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, menurut analisa bebas dah. Iya. Analisa bebas ya, bisa salah, bisa benar. Saya garis bawahi bisa salah, bisa benar. Apa sebenarnya yang terjadi, Ustadz? Oke. Jadi sebelumnya seperti yang disampaikan sampean tadi, jadi di pondok itu punya iktikad. Sawabuna yahtamilu ilal khoto' wa khoto'uka yahtamilu ilal sawab. Jadi pendapat saya, ketika saya berpendapat itu saya punya keyakinan. Pendapat saya yang saya yakini benar ini mungkin saja keliru. Dan pendapatnya orang lain yang menurut saya keliru itu mungkin saja benar. Ini sudah warisan turun-temurun dari para mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, itu mereka punya pedoman kayak gitu. Ketika mereka itu punya pendapat yang nggak sama dengan mujtahid yang lain, mereka itu pedomannya yang menurut saya benar ini bisa jadi salah. Yang pendapatnya orang lain yang menurut saya ini salah, bisa jadi itu yang benar. Jadi di pondok itu juga diajari seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, dulu di pondok, ini cerita sedikit. Siap. Di pondok itu ketika Sanawiyah yang ngajar tafsir itu salah satu Duriyah Lirboyo, beliau keponakannya Gus Maksum, yaitu Gus Muhtadi. Beliau itu orang pinter politik. Yang ngajari politik Gus Maksum kan terkenal pinter politik. Di sela-sela ngajar tafsir itu sering menyampaikan beberapa hal tentang politik. Di antaranya yang sering digunakan oleh politikus-politikus yang sifatnya itu besar, skala besar, itu adalah manajemen konflik. Jadi beliau itu mencontohkan banyak sekali, termasuk yang dicontohkan adalah dulu 9 bulan ada ninja itu. Nah, itu kata beliau itu juga manajemen konflik. Itu tidak otomatis, dan kalau berpikir logika, ninja itu berasal dari mana? Kemudian setelah itu pada lari kemana? Kok tiba-tiba nggak ada? Kayak itu. Itu kata beliau manajemen konflik. Zaman dulu manajemen konflik itu kata beliau hanya akan muncul ketika menjelang pemilu saja. Karena dimanfaatkan, ya kita banyak sekali beliau itu menjelaskan, cuma saya nggak bisa menirukan plek gitu. Intinya di manajemen konflik itu banyak sekali tujuan yang bisa dicapai. Jadi ada skenario besar dan itu menghalalkan segala cara. Jangankan hanya fitnah, nyawa pun bisa ditumbalkan, bisa ditumbalkan. Jadi kalau memakai ilmu yang saya dapat dari beliau itu, guru tafsir saya itu Gus Muh itu, ini ya bagian dari itu. Bagian dari itu. Soalnya kalau saya lihat sejak ada isu nasab itu ada beberapa orang yang pengen melibatkan Pondok Lirboyo untuk entah setuju atau tidak setuju tentang Ba'alawi itu. Beberapa orang. Kami juga sempat sowan ke Himasal Bangkalan. Himasal Bangkalan sempat sowan ke Gus Sato, putranya Mbah Anwar itu, minta pencerahan. Ini semakin ramai masalah isu nasab. Ini sifatnya sikap kita gimana, Gus? Beliau bilang, wis, diam. Kita kok ikut entah bela atau nolak, nanti ada yang memanfaatkan. Jadi seruan beliau itu sudah tahun kemarin itu. Tahun kemarin seruan beliau adalah diam, gak usah ikut ngomong nolak atau ikut mendukung, diam. Kemudian dan kemarin juga ada surat resmi, bahkan yang terakhir ada surat resmi dari Lirboyo untuk para alumni itu tidak boleh membahas nasab itu, isu nasab Ba'alawi itu. Jadi dari situ itu ada yang pengen
mengacau gampangannya. Jadi Lirboyo ini pondok besar. Saat ini santrinya kurang lebih sekitar 50.000. 50.000 itu pondok induk saja, pondok apa namanya? Pondok inti yang ada di Lirboyo. Belum pondok cabang. Jadi di Lirboyo itu ada pondok induk, pondok unit, dan pondok cabang. Yang 50.000 itu pondok induk dan pondok unit, artinya yang ada di area Lirboyo. Kalau pondok cabang itu di se-Indonesia, jumlahnya ya kalau 30 ada, insya Allah. 20 lebih. Jadi di Lirboyo saja yang di area Lirboyo itu santrinya sekitar 50.000. Belum alumninya, belumnya di mana-mana. Belum alumni pondok yang lain. Jadi yang jadi sasaran kayaknya pondok-pondok besar gitu. Santri itu kan gampangannya prinsipnya kuat. Alumni pesantren itu prinsipnya kuat. Nah, kita tahu di pemerintahan ini saat ini ya yang buka kerannya itu kan Gus Dur. Yang buka kerannya Gus Dur, kemudian yang melanjutkan ya orang-orang setelahnya Gus Dur. Di pemerintahan kan sekarang ini bisa dikatakan banyak sektor-sektor tempat-tempat yang diisi oleh alumni pesantren. Bisa jadi menurut saya ini bisa jadi orang-orang yang kaum pesantren ini diajak untuk mengerjakan sesuatu yang karena prinsipnya kuat, saya sampaikan tadi itu. Jadi orang pesantren punya prinsip yang kuat. Jadi gampangannya sulit diajak kompromi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena di pemerintahan itu sekarang banyak sekali alumni dan mereka tahu alumni pesantren itu kayak apa kekehnya memegang prinsip. Jadi sulit diajak kompromi untuk melakukan hal yang dirasa itu kurang menguntungkan bagi dia. Jadi kalau alumni pesantren yang menduduki kursi-kursi penting itu semakin banyak, jadi nanti politikus-politikus yang ya maaf yang kurang bener lah kata. Ini kan rawan apa namanya? Tersingkir. Rawan tersingkir juga minimal walaupun nggak tersingkir lahannya terancam. Jadi minimal pendapatannya mengecil kayak gitu. Kalau kita bicara yang saya tangkap, di antara yang saya tangkap dari guru tafsir saya kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa juga nggak seperti itu gitu. Misalkan misalkan ini seandainya kita tidak merespon, tidak terlalu mengejar ini, tidak terlalu merespon, tidak terlalu mengawal kasus ini, katakanlah, bisa jadi citra pesantren di mata masyarakat itu menurun. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren ini akan menurun kalau kita tidak ngawal. Jadi mereka untung di situ. Kalau kita kawal tapi kita lepas kontrol, katakanlah, itu juga bisa dimanfaatkan lagi oleh mereka. Jadi misalkan ada yang lepas kontrol sampai anarkis, ya namanya orang kan, namanya orang kalau sudah emosi, ini bisa jadi karena anarkis, karena emosi, jadi otaknya gampangnya pemikirannya itu nggak jernih lagi kata. Pemikirannya nggak jernih lagi, bisa jadi dia berbuat anarkis, dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Ternyata pesantren itu juga nggak ada bedanya. Jadi buat apa mondokkan anak di pesantren kalau hasilnya juga sama aja dengan yang di luar, kayak didikannya nggak berhasil katakanlah. Jadi bisa, intinya kita benar-benar harus berhati-hati dalam melangkah. Begitu kita salah melangkah, mereka akan tujuan utamanya bisa tercapai gitu. Jadi kalau kita dari rentetan kejadian yang dari isu nasab, kemudian menggoreng yang musibah di Al-Khazini, menyerang masalah ro'an, kemudian kiainya, ini kan secara umum untuk menjatuhkan pesantren. Dan kenapa kok pesantren dijatuhkan? Ya ini menurut saya, tadi di awal saya sudah bilang, sudah saya garis bawahi di awal. Ini menurut saya. Jadi dan saya
seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi ini salah, bisa jadi pendapat saya ini salah. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada dalangnya. Soalnya kalau kita berpikir logika, saya nggak habis pikir sekelas Trans 7, TV nasional, pasti nggak apa akan berpikir lah. Ini sekelas Lirboyo, santrinya banyak. Kalau kita bicara seperti ini, apa yang terjadi dengan Trans 7, ini mereka, saya yakin pasti bisa mikir ketika berubah seperti itu. Tapi kalau sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada hitung-hitungan, dan mereka juga pasti kan dalam ilmu jurnalistik katakanlah kan ada etika-etikanya, ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Masa nggak mempertimbangkan hal tersebut? Saya yakin ini pasti ada gampangannya itu kayak Trans 7 ini bisa dikatakan termasuk alat juga, bisa jadi. Ada yang memanfaatkan. Jadi ada yang memanfaatkan, ada yang mendalangi. Pertanyaannya, siapa yang memanfaatkan? Ini yang ngeri-ngeri sedap ini. Kalau semakin diusut gitu ya ke akarnya, ya ngeri-ngeri sedap. Menarik ternyata apa yang disampaikan Ustadz. Ternyata santri juga belajar tentang politik. Wih, keren ini. Mengetahui tentang manajemen konflik. Wih. Jadi apa-apa itu kalau kayak tadi itu, sekali lagi kita garis bawahi, ini analisa bebas, bisa benar, bisa salah. Jadi kita tidak mengatakan ini pasti benar, tidak. Beliau mengatakan bahwa ini rentetan, ini banyak rentetan dan tidak kecil kemungkinan ini terjadi begitu saja. Oke. Terencana. Ya, maka dari itu pesan beliau satu, kalau ini dibiarkan, tidak direspon, ini akan memframing kepada masyarakat bahwasanya mendegradasi nilai pesantren. Nilai pesantren jadi jelek di mata masyarakat. Tapi kita merespon pun itu harus cerdas. Hati-hati juga. Hati-hati. Jangan sampai masuk ke jebatan Batman gitu ya. Karena ya analisa tadi mengatakan ini tidak mungkin ujuk-ujuk gitu. Dikhawatirkan tanda kutip ada skenario besar, lantas kita terjebak masuk ke dalam gitu ya tadi ya. Itu yang jangan sampai. Maka dari itu tetap harus merespon, mencerahkan atau mencerdaskan masyarakat, mengatakan yang benar itu seperti apa, tapi juga hati-hati, nggak boleh berlebihan, nggak boleh anarkis. Bedakan antara santri yang sudah memiliki ilmu dengan masyarakat yang memang tidak memiliki ilmu. Begitu tadi ya. Oke, ada closing statement atau kalimat penutup mungkin dari panjenengan untuk diskusi hari ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum tersampaikan dari awal kita diskusi, monggo Ustaz. Jadi untuk pemirsa masyarakat dimanapun jenengan berada, saya adalah keluarga pondok. Orang tua saya itu santri, saudara-saudara santri, saya dari kecil sampai sekarang juga santri dan berada di pondok. Jadi saya tahu betul kehidupan di pondok itu seperti apa. Karena sejak kecil saya di pondok dididik juga dengan didikan orang tua yang mondok. Jadi saya tahu betul pondok itu seperti apa keadaan. Sampai sekarang saya juga masih berada di pondok, jadi saya tahu betul keadaan di pondok itu apa. Adapun narasi-narasi atau apa istilahnya, konten-konten yang di situ itu menyudutkan pesantren atau mengarah kepada pesantren itu begini begitu, intinya kepada hal-hal yang negatif di pesantren. Kalau jenengan masih ragu, jadi ini gara-gara ada itu ya, gara-gara itu misalkan jenengan masih ragu, monggo datang di pesantren langsung. Jangan menilai pesantren dari media. Jadi kalau pengen tahu pesantren seperti apa, monggo datang langsung di pesantren. Kemudian kalau yang sudah yakin, jadi gampangnya tidak ada keraguan, saya yakinkan lagi, jangan ragu untuk memondokkan
putra-putrinya jenengan, juga saudara-saudara jenengan di pesantren. Karena pesantren itu bisa dikatakan pendidikan yang paling aman, pendidikan yang paling aman. Di situ diawasi 24 jam, pengurusnya, kiainya mendidik 100%, bukan cuma mengajar, bukan cuma transfer ilmu. Jadi anak-anak kita itu benar-benar dididik kalau di pesantren itu. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar membaca, tapi itu langsung diamalkan, dipraktekkan, dan keamanannya itu bisa dikatakan terjaga gitu. Walaupun saya juga tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa oknum pesantren yang di situ nggak seperti yang saya sampaikan ini. Makanya saya yakinkan kepada semuanya, pesantren itu pendidikan yang aman dari berbagai macam yang negatif, tapi ya tetap selektif dalam memilih pesantren. Jadi jangan gara-gara katanya saja, tapi benar-benar pesantren itu jenengan cek sendiri gitu. Jenengan cek sendiri alumninya seperti apa, keadaan pesantren seperti apa, kiainya seperti apa. Mungkin seperti itu. Baik. Yang belum tahu tentang pesantren, ini momen bagaimana Anda untuk tahu apa itu pesantren dengan datang langsung, melihat langsung, tidak hanya menyimpulkan hanya dari katanya. Kalau perlu mondok langsung, jadi santri langsung, biar tahu faktanya seperti apa. Kalau memang faktanya jelek, ya itu apa adanya. Kalau memang faktanya bagus, ya itulah yang ada. Intinya, lihatlah faktanya. Kalau memang hanya mendengarkan dari katanya, rentan dimanfaatkan kejadian hari ini, kasus hari ini, konten hari ini, rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada pesantren. Maka dari itu, untuk melihat langsung, untuk meyakinkan gitu ya, untuk meyakinkan harus melihat langsung, datang langsung, kalau perlu nyantri langsung. Dan untuk yang sudah tahu pesantren, yang sudah alumni pondok pesantren, yang sudah yakin dan tidak ada keraguan, beliau tadi menyampaikan kami membantu untuk meyakinkan kembali bahwasanya pondok pesantren adalah pilihan yang tepat untuk tidak ragu-ragu memondokkan putra-putrinya, tapi tanda kutip ya tetap selektif. Karena dimanapun ya nggak ada jaminan kan begitu ya, harus selektif, bisa memilih. Caranya ya lihat langsung alumninya, kiainya, pondok pesantrennya. Baik, itu saja yang bisa kami sajikan untuk diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.